passwordnya 12345. Kita submit. Oke, sudah berhasil ya. Kita lihat database di database-nya. Ini sudah masuk. Jadi ini namanya, ini waktu absensinya, kemudian ini koordinatnya. Halo. Kali ini saya akan coba sharing ya untuk aplikasi absensi. Di sini saya pakai Google Script sama spreadsheet. Ini Excel-nya Google lah istilahnya. Jadi nanti dia akan merekod data pegawai yang absen, kemudian dia harus login terlebih dahulu, kemudian dia akan direkod lokasi dan alamatnya, koordinat dan alamat. Jadi ini kemarin ceritanya gini, kalau kita punya perusahaan kecil itu ya misalkan ya, jadi kalau di pandemi ini kan ada yang kondisi WFH ya, jadi kalau teman-teman butuh aplikasi untuk absensi yang gratis, jadi kalau bikin baru biasanya kan lumayan mahal juga untuk menyiapkan hosting dan programmernya ya. Jadi belum lagi nanti kalau sudah selesai COVID, mungkin semoga cepat selesai ya untuk COVID-nya, pandeminya ya, mungkin nanti aplikasinya tidak digunakan seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu solusi yang murah untuk bikin absensi ya. Ini sudah saya rangkum fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama saya bahas dulu untuk instalasinya ya. Pertama, silakan download ke repo saya di GitHub, nanti saya share di deskripsi untuk linknya ya. Kemudian silakan masuk ke Google Drive di sini. Ini itu Google Drive saya, lumayan sudah banyak isinya ya. Jadi kalau nanti masih kosong, biasanya ini masih kosong semua, ini karena punya saya sudah banyak, jadi isinya masih udah lumayan. Jadi nanti bikin folder baru, terserah di mana aja. Ini biar tidak berantakan, saya taruh di folder YouTube di tempat saya. Kemudian bikin file baru. Misalkan saya kasih namanya absensi. Ini untuk penamaan terserah ini ya, teman-teman ya. Jadi bisa dikasih nama apa saja. Setelah sudah, pertama bikin Google Spreadsheet. Ini diklik kanan, kemudian Google Spreadsheet di sini. Bikin template baru atau kosong, kita bikin yang kosong. Kalau sudah, kita kasih nama di sini absensi ya. Nah, untuk nama sebenarnya ini tidak mengikat ya, bisa dikasih nama apa saja, cuma di sini lebih gampangnya saya kasih nama absensi. Kemudian di sini saya bikin 2 sheet ya. Yang pertama ada pegawai. Kalau ini harus mengikuti ya, nanti kalau diganti di scriptnya juga harus diganti. Seperti itu ya. Di sini kita isi untuk kolom-kolomnya. Ini ada nomor. Kemudian di sini ada ID. Di sini ada nama pegawainya. Ini untuk login maksudnya. Kemudian yang terakhir password. Ini password loginnya. Jadi nanti silakan diisi, misalkan nomor 1, ID-nya misalkan 2001, misalkan 2021 0001 misalkan. Ini misalkan namanya Faroni. Dan passwordnya 12345. Dan kita bikin lagi nomor 2 2021 0002. Ini misalkan di pegawai keduanya, misalkan Alesa di sini. Misalkan passwordnya 54321. Kemudian misalkan satu lagi ya, misalkan ya 03. Yang di sini. Ini misalkan namanya Ahmad. Ini misalkan passwordnya 12345, misalkan seperti ini. Kemudian kita bikin satu sheet lagi. Di sini dikasih nama absensi. Ini untuk recording absensinya. Kemudian di dalamnya ada ID, nama, waktu, dan koordinat. Ini kita copy saja. Seperti ini ya.
Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke Google Drive-nya. Ini sudah ada satu absensi. Kemudian yang kedua, silahkan upload gambar logonya. Ini nanti dipakai untuk di websitenya biar muncul logonya ya. Ini saya tadi sudah menyiapkan satu logo. Ini. Kalau sudah, ini di-share. Salin link. Oh, belum ya. Ini di-share. Jadi ini aksesnya, siapa aja yang memiliki link dapat melihat saja. Jadi tidak punya penghapus. Jadi nantinya akan ditampilkan untuk websitenya, untuk tampilan di websitenya maksudnya. Oke, setelah itu yang terakhir, kita buat Google Script di sini. Kita bikin new. Di sini kalau tidak muncul, kliknya di atas ya, di sini. Kemudian lainnya pilih di script Google Apps yang ini. Saya kasih absensi lagi aja ya, biar sama namanya, untuk namanya maksudnya. Seperti ini. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, biasanya kalau kita create Google Script itu tidak muncul di dalam folder, dia munculnya di halaman paling awal. Jadi kalau tidak muncul jangan bingung ya, dilihat di halaman paling awal. Nah, munculnya biasanya di sini. Nah, ini kenapa saya juga kurang tahu ya, mungkin kalau teman-teman tahu bisa di-share di kolom komentar ya. Jadi ini kita pindahkan saja ke sini. Seperti itu ya. Kita klik lagi, sudah ada di sini ya, biar ngumpul filenya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke repo saya tadi. Silakan buka di kode GS yang ini. Ini silakan di copy saja filenya, nanti untuk penjelasan step by stepnya di belakang ya. Jadi biar urut, biar gampang dimengerti. Kita selesaikan dulu untuk proses instalasinya. Kemudian yang database ini dikopikan dari alamat spreadsheet tadi yang ini. Nah, ini kita copy saja. Nanti kita masukkan ke sini. Jadi ini sebenarnya GID-nya kalau dibuka pertama ini 0. Ini karena ada perubahan-perubahan biasanya muncul seperti ini. Kalau enggak, silakan dilus dulu. Kemudian ini dibuka lagi. Nah, biasanya GID-nya 0. Nah, sebaiknya ini yang di copy. Sebenarnya tidak berpengaruh sih, tapi biar rapi saja kita copy yang itu ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita mencet save ini, atau kita mencet Ctrl S, hasilnya akan sama. Seperti itu. Kemudian kita tambah create file baru lagi yang di sini tadi. Yang pertama kode GS, kemudian index.html. Jadi kita bikin file baru namanya index.html. Kita kasih nama index. Seperti ini. HTML-nya akan otomatis muncul pada saat kita klik atau kita save. Seperti ini ya. Kemudian file index tadi isikan yang ada di repo saya tadi. Dikopikan saja yang dari repo saya yang ini. Oh iya, ini untuk penamaannya huruf besar dan kecil berpengaruh ya. Ini tadi saya buat di sini namanya indeks pakai huruf kecil ya. Nanti dipanggilnya harus pakai huruf kecil. Jadi dipastikan ini huruf kecil ya, karena setelah dipaste tadi kita save dulu, Ctrl S atau kita klik di sini. Nah, ini kenapa huruf kecil? Karena yang di sini saya memanggilnya pakai huruf kecil. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan huruf besar atau nama yang lain, di sini harus ikut diganti ya. Jadi untuk sementara pastikan memakai nama indeks HTML dengan huruf kecil semua. Oke, kalau sudah di indeks HTML tadi, di sini ada gambar. Tadi nanti menghasilkan gambar. Kalau kita tadi sudah masukkan gambar logo di sini, ini kita buka lagi, kita copy linknya yang ini. Kemudian kita paste di sini hanya ID-nya saja, atau teman-teman bisa paste di sini. Oh sorry, masih belum
di copy tadi kayaknya. Ini salin link, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, ID-nya itu yang ini ya, ini yang di copy ke sini seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita save. Kemudian yang terakhir kita deploy. Di sini namanya deploy Google Script to Web. Jadi ini kita pilih di sini, kita deploy baru. Sebenarnya kita bisa lakukan uji, tapi uji ini harus di deploy sekali baru bisa dilakukan uji di deploy. Jadi bedanya kalau deployment baru ini akan kita share nanti ke usernya. Kalau deployment uji ini untuk pengetesan saja. Jadi setelah kita misalkan kita modifikasi script, kita lakukan deploy uji seperti itu. Nanti kalau sudah fix baru di deploy baru untuk di-share ke pengguna seperti itu ya. Jadi kita bikin deployment baru di sini. Terus di sini pilih yang aplikasi web yang ini. Ini misalkan deploy apa ya? Web absensi misalkan. Seperti ini. Kemudian jangan lupa yang di sini pilih untuk siapa saja. Jadi nanti kalau kita pilihnya hanya untuk diri sendiri, orang lain tidak bisa membuka aplikasinya seperti itu ya. Jadi ini pastikan yang di sini siapa saja untuk pilihannya ya. Kemudian klik pada terapkan. Kemudian klik pada izinkan akses. Jadi ini Google Script-nya meminta akses ke ID Google-nya untuk membuka spreadsheet-nya tadi, seperti itu ya. Kita klik. Ini klik dilanjutkan. Kemudian buka yang bawah ini. Kemudian klik izinkan. Oke, kalau sudah, di sini ada dua link ya. Ini link deploy-nya. Kita bisa klik di sini untuk websitenya. Kalau sudah berhasil, bentuknya akan seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Ini sudah berhasil. Jadi kita tadi membuat 3 user di sini. Satunya Fahroni dengan ID-nya ini, kemudian password-nya ini. Kita coba salah satu ya. Misalkan 2021 03 kali 1, password-nya 123345. Jadi nanti tinggal dimasukkan, misalkan 2021 yang ini, kemudian passwordnya 12345. Kemudian pastikan sebelum dicoba nanti biasanya dia akan muncul defaultnya lokasi ini adalah tanyakan seperti ini, default aslinya ya untuk semua browser ya, kalau belum membuka sama sekali seperti ini minta reload. Jadi biasanya pertama kali dia akan minta akses untuk akses lokasi, karena kita tadi mengambil script untuk akses lokasi untuk disimpan di database. Jadi ini kita login dulu. Passwordnya 12345. Pada saat klik pertama biasanya akan muncul seperti ini. Ini kalau kita blokir, dia tidak bisa melakukan absensi seperti itu ya. Biasanya setelah kita blokir, klik kedua ini tidak akan muncul lagi seperti itu. Jadi solusinya ini diklik di sini, baru di sini dibikin izinkan, atau pada saat pertama kali tadi kita klik izinkan seperti itu. Izinkan. Biasanya minta refresh lagi dia. Oke. Passwordnya 12345. Kita submit. Oke. Sudah berhasil ya. Kita lihat database di database-nya. Ini sudah masuk. Jadi ini namanya, ini waktu absensinya. Kemudian ini koordinatnya. Ini biar gampang, mungkin kita turunkan saja ya, biar enak dibaca seperti ini mungkin ya. Ini taruh di atas. Oke, seperti ini ya. Jadi ini nama yang login, nama pegawainya, kemudian ini waktu loginnya. Ini koordinatnya pada saat login, kemudian ini alamatnya. Seperti itu ya. Kemudian ini tadi kan loginnya menggunakan akses saya ya. Gimana kalau dia nggak login seperti itu ya. Saya coba untuk
buka di tab penyamaran ya ini. Jadi ini belum login sama sekali ya di sini. Kita copy linknya tadi. Kemudian kita paste di sini. Seperti ini ya. Kemudian saya login menggunakan pegawai yang kedua misalkan. Ini Alisa. Di sini 2021 03 kali 2. Ini passwordnya dibalik 54321. Submit. Nah, di sini biasanya muncul seperti ini pertama kali. Kita klik izinkan. Oke, berhasil ya. Jadi tanpa login pun dia bisa. Kita lihat datanya. Sudah masuk. Sudah ya, ya. Oke, seperti itu untuk instalasi dan testing aplikasinya ya. Kemudian kalau teman-teman nyoba di ini, kemarin saya nemu bug sebenarnya. Jadi kalau kita buka di Google Chrome yang versi Android, dia muncul aplikasinya tidak dibuka atau error itu jika di Androidnya login menggunakan di Chrome-nya maksudnya login menggunakan email Google. Jadi misalkan di Chrome-nya login itu kadang muncul error gitu. Jadi kalau teman-teman muncul error seperti itu, silakan logout aja dari Google Chrome-nya, nggak usah login, biasanya malah bisa seperti itu ya. Ini kenapa saya juga belum tahu ya, jadi mungkin bug atau seperti apa di Google Chrome-nya. Tapi jika login dia kadang tidak bisa membuka untuk Google Script-nya seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu solusinya bisa share di kolom komentar. Oke, mungkin seperti untuk instalasinya ya. Instalasinya ini sudah selesai. Ini kita akan bahas di setting untuk penjelasan untuk programnya step by stepnya ya. Kita balik ke programnya lagi. Jadi kita klik di Google Code JS di sini. Jadi pertama kali dieksekusi, kode ini akan menjalankan function yang doget seperti ini. Jadi defaultnya dia akan menjalankan ini. Kemudian function ini dia membuka file index ini, index PHP ini, kemudian di run ke dalam Google Script seperti itu ya, ke dalam website maksudnya. Kemudian di website dia menjalankan file yang ini, seperti itu ya. Di sini saya menggunakan template-nya Bootstrap, jadi ini saya copy saja untuk kode Bootstrap-nya, atau ini saya menggunakan CDN, jadi saya menggunakan Bootstrap 4 yang versi CDN, jadi tidak perlu mengcopy filenya tapi hanya menuliskan alamat saja. Jadi kalau teman-teman nyari bisa dicari dengan kode Bootstrap CDN versi 4. Nah, seperti ini. Nah, biasanya di Bootstrap-nya ada, atau biasanya di W3 School ini ada. Nanti bisa di copy di sini untuk script-nya seperti ini ya. Biasanya dia kalau menggunakan Bootstrap bareng sama jQuery. Jadi biasanya saya menggunakan dua ini. Di sini sama, saya menggunakan Bootstrap ini, kemudian di sini ada jQuery. Oke ya. Kemudian ini saya menggunakan salah satu template-nya untuk menampilkan ini ada pegawai dan password. Jadi ini tampilan form tadi. Ini adalah untuk menghasilkan formulir ini, gitu ya. Kemudian yang logo di atas ini mengambil dari Google Drive tadi. Jadi ini mengambil image dari Google Drive tadi yang letaknya ada di sini. Jadi kita share, kemudian alamat sharingnya kita paste di scriptnya, gitu. Oke ya, untuk teman-teman untuk ini ya filenya mungkin yang kecil saja ya, jadi biar loadingnya juga lebih ringan. Jadi usahakan nyari file yang ukuran kecil untuk diupload ke logonya ini, maksudnya ukurannya kecil untuk diupload di Google Drive-nya. Kemudian setelah form tadi disubmit, dia akan mengecek apakah lokasinya diaktifkan gitu. Jika tidak, dia akan menampilkan error yang ini, warning ini ditampilkan. Jadi error warning itu yang ini. Anda harus mengizinkan lokasi pada browser. Jadi akan menampilkan ini jika tidak di-allow. Kemudian jika di-allow, dia akan membaca data pegawai dan password yang ini. Jadi kalau di jQuery itu pagar ID pegawai ini adalah get element by ID namanya. Jadi dia mencari ID pegawai ini, ketemu ini, kemudian membaca value-nya. Kalau di sini adalah $, kode pegawai,
value. Jadi ini membaca value pegawai, kemudian ini membaca value password, kemudian ini mendapatkan posisi dari koordinat tadi yang sudah kita load di awal, seperti itu ya. Kemudian ini dikirim ke kode GS tadi dengan fungsi namanya submit absensi. Nah, di kode GS tadi di sini ada namanya submit absensi. Kemudian di submit absensi tadi dia akan membuka Google Spreadsheet-nya tadi yang sudah kita tulis alamatnya di atas yang ini. Kemudian dia membuka sheet pegawai. Dari sheet pegawai tadi dia membaca R1 ini adalah kolom pertama, ini kolom ketiga. Jadi yang dibaca adalah kolom pertama, ini kolom 0, ini kolom pertama dan kolom ketiga. Tadi kolom pertama dan ketiga. Kolom ini, yang adik pegawai ya. Ini kolom 0, ini kolom pertama, kedua dan ketiga. Yang dia baca adalah NID dan password yang ini. Jadi yang ini baca NID dan ini baca password, seperti itu. Kemudian data yang dikirim tadi yang ini, yang pengiriman dari sini tadi, dari kode GS tadi, dari index HTML tadi yang disubmit untuk ID dan password, kemudian posisi. Jadi ada 3 yang dikirim, ID, password, dan posisi. Di sini diverifikasi lagi, yang dikirim valid atau enggak gitu, dikirimin atau enggak gitu. Jadi kalau enggak dikirimin nongolnya kan undefined. Jadi jika undefined, ini saya kasih defaultnya kosong atau empty. Untuk ini juga sama. Kemudian untuk posisi saya kasih koordinat 0,0 seperti itu. Jadi biar enggak error kalau yang dikirim adalah salah, seperti itu ya. Kemudian akan dicek lagi, diverifikasi. Ini membaca indeksnya tadi. Apakah indeks pegawai ini ada di sini, seperti itu. Jadi ini misalkan yang dikirimin tadi 2001 2021 misalnya dikirim indeks ini. Nah, di sini akan baca yang dikirim tadi yang jika dikirimin ID yang ini, di sini akan menanyakan yang dikirim tadi indeksnya nomor berapa, seperti itu. Jadi ini kan indeks pertama, kedua, indeks 0, 1, 2 gitu. Jadi kalau di sini ketemu indeksnya, maka akan dicek passwordnya apakah sama juga, seperti itu. Kalau tidak, jika tidak, biasanya dia munculnya adalah -1. Jadi kalau tidak, dia menampilkan error atau kalau di sini saya return false saja, nanti di script Google di feedbacknya sini akan mengirimkan error yang ini. Anda tidak terdaftar. Jadi kalau misalkan kita isi ID yang salah, 1, 2, 3 misalkan, ini ID yang salah, kita submit. Nah, Anda tidak terdaftar munculnya. Karena pada saat dibaca di sini, ID-nya tidak dikenali, seperti itu ya. Kemudian, tadi, dari koordinat tadi, ini ada fungsi di Google sebenarnya. Dia membaca lokasi. Jadi ini membaca lokasi untuk alamat. Jadi kalau di Google, misalkan kita buka tadi alamatnya ya, di sini kan sebenarnya dikirimin koordinat juga ya. Misalnya di Google Map nih, kita buka alamat tadi. Nah, yang dikirimin adalah yang ini, Akasia 1 RI sekian. Ini meskipun nggak akurat tapi mendekati alamat saya lah dia. Oke ya. Jadi yang di sini akan muncul ini. Sama kan? Oke ya. Jadi fungsi yang ini tadi dia meminta respon Google. Google, alamat koordinat ini alamatnya di mana, seperti itu. Nanti akan dibalikin oleh Google yang ini. Kayak gitu. Baru dimasukkan ke absensi. Jadi di sini kita buka lagi yang sheet-nya absensi, kemudian kita append row atau menambahkan baris baru atau row baru dengan isinya ID-nya pegawai, nama, tanggalnya, kemudian koordinatnya dan lokasi, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu penjelasan singkatnya untuk aplikasi absensi.
Oke, mungkin sampai di sini untuk videonya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.